Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Melati Anistia, Agent of Gold dari Bandung. Nah, hari ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah emas. Ada yang udah pada tahu belum sejarah emas? Nah, teman-teman, fase perjalanan emas itu ada 4. Ya, sebelum terjadi dunia peremasan itu, yang pertama itu barter. Apa sih barter? Udah pada tahu belum barter? Barter itu dimulai pada tahun 6000 sebelum Masehi ya, waktu dalam suku Mesopotamia nih. Nah, barter itu contoh lain dari barter tuh apa aja sih? Gitu. Ada yang tahu nggak? Misalnya ya, ikan di barter ditukar dengan rempah-rempah. Atau misalnya dia yang butuh sayur, sayur ditukar dengan tepung. Roti ditukar dengan gandum gitu. Jadi hanya saling bertukar barang saja tanpa ada perantara uang di dalamnya. Nah, apa sih kelemahan dari sistem barter ini? Kelemahan yang pertama, kita akan sulit untuk menentukan kadar dari barang yang kita tukar. Misalnya beras dengan gandum. Berasnya segimana sih? Gandumnya segimana sih? Nah, kita akan kesulitan untuk menentukan besaran dari takaran barang yang akan kita barter tersebut. Kemudian selanjutnya, barang susah dibelah, susah dipecah gitu. Misalnya saya butuh daging ayam, terus ada yang lain, ada yang butuh lagi daging sapi. Nah, cara mecahnya zaman dulu tuh susah gitu. Daging ayamnya segimana sih, daging sapinya segimana sih. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita akan kesulitan untuk membawa barang tersebut. Terus selanjutnya, bahwa barang itu tidak bertahan lama. Jadi misalnya kita mau butuh seberapa banyak dari barang yang dibarter. Nah, itu kan kalau misalnya kita terlalu banyak mengambilnya, atau ketika ditukar itu terlalu banyak, itu barang tersebut tuh ada yang tidak tahan lama ya kan. Misalnya seperti sayur-sayuran, kalau misalnya kita ngambil terlalu banyak, nanti sayur-sayuran tersebut tidak akan tahan lama. Seperti itu ya. Terus yang kelima, akan sulit menemukan kecocokan atau coincidence of wants. Jadi misalnya aku butuh ayam tapi aku butuh beras. Nah, mau nggak ayam kamu ditukar sama beras? Nah, itu susah gitu. Susah cocoknya antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian yang keenam, kelemahannya adalah standar dari kualitas barangnya berbeda-beda, seperti itu. Nah, karena begitu banyaknya kelemahan pada sistem barter ini, teman-teman, seperti tadi antar menukar barang itu, nah sehingga manusia itu mencari alternatif lain dari sistem barter ini. Maka lahirlah alat transaksi yang berupa uang. Jadi fase kedua tadi itu setelah fase barter, tukar menukar barang, yang kedua itu adalah fase uang sejat. Nah, jadi sejarah lahirnya uang itu ketika misalnya kita ingin memangkas rambut ya teman-teman, tapi misalnya pengen dibayar buku, tapi kita sayang kok buku dikasih ke orang ya buat bayar pangkas rambut gitu. Nah, jadi kita butuh suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Nah, akhirnya kemudian lahirlah yang dinamakan uang sebagai alat untuk transaksi. Jadi, uang itu adalah perantara ya, teman-teman, bukan sebagai tujuan. Nah, fungsi dari uang itu apa aja sih? Yang pertama, uang itu sebagai alat tukar. Yang kedua, uang itu sebagai alat takar. Yang ketiga, uang itu bisa dijadikan sebagai alat simpan. Karena barang-barang barter tersebut susah untuk dijadikan sebagai alat tukar, maka lahirlah tadi ya uang sebagai alat tukar. Nah, kenapa
emas dan perak itu menjadi pilihan yang terbaik pada akhirnya yang digunakan sebagai alat tukar uang? Alasannya yang pertama, bahwa emas dan perak itu mempunyai nilai intrinsik. Kemudian yang kedua, barang tersebut tidak mudah ditemukan atau disebut barang langka ya. Yang ketiga, daya belinya stabil. Yang keempat, emas dan perak itu memiliki titik rendah yang stabil sehingga mudah untuk dilebur. Yang keempat, emas dan perak itu memiliki titik leleh yang rendah sehingga mudah dilebur. Nah, ini ada beberapa contoh uang dalam bentuk koin emas dan perak ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk beberapa generasi emas dan perak itu dijadikan sebagai alat transaksi, alat tukar dengan barang gitu ya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan ya sebelumnya, pada saat zaman koin zaman Persia, terus pada saat Kaisar Justinian II gitu, terus ada saat kekhalifahan juga, kemudian ada saat Romawi kuno. Setelah itu baru kemudian si emas dan perak itu menjadi dinar emas dan dirham. Emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyaknya kelebihan yang dimiliki, sehingga disepakati bersama oleh dunia bahwa emas itu sebagai sebuah alat transaksi atau uang dunia. Nah, kemudian berikutnya menjadi pertanyaan adalah bagaimana emas yang tadinya sebagai uang sejati itu pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas. Kita simak penjelasannya ya. Nah, berarti sekarang sudah masuk fase yang ketiga, yaitu fase uang kertas. Fase uang kertas ini ada diperkirakan pada tahun 997 Masehi pada zaman Jiaozi di daratan Cina ya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kapankah transisi uang sejati berubah menjadi uang kertas? Nah, kalau di Indonesia itu perubahan transisi ini terjadi pada tahun 1971. Padahal sebelumnya saat nilai emas itu sama dengan atau setara dengan uang kertas, itu tuh 10 rupiah Indonesia senilai dengan 5 gram emas pada saat itu tercantum, ditulis di pasal Undang-Undang Dasar pasal 1 ya. Nah, kemudian pada tahun 1971 itu adalah masa perubahan ketika emas itu sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar sejati. Nah, itu kenapa? Karena pada saat tahun 1971 itu secara sepihak Amerika Serikat itu menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat itu tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Jadi itu pemutusan secara sepihak ya teman-teman. Nah, setelah kemudian transaksinya berubah menjadi menggunakan uang kertas, nah itu ada beberapa dampak gitu ya, dampak yang terjadi secara umum, secara global kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kerusakan yang terjadi akibat penggunaan daripada uang kertas tersebut. Apa aja sih kerusakannya? Yang pertama, uang kertas itu nilainya terus merosot sehingga akan menyebabkan atau mengakibatkan inflasi harga. Kemudian yang kedua, uang kertas itu akan memunculkan ketidakadilan dalam ekonomi sehingga memungkinkan terjadi kesewenang-wenangan
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang akan merugikan umat atau orang banyak. Kemudian yang ketiga, karena uang kertas itu diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu akan mengakibatkan membuat keseimbangan alam itu tidak terjaga lagi. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus tuh menjadi gimana sih? Nah, dampak yang ketiga akibat penggunaan uang kertas itu, karena sebelumnya uang kertas ini tidak ada gitu ya, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, maka ini membuat keseimbangan alam itu tidak lagi terjaga. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus itu terjadi. Maka kehidupan kehidupan umat manusia menjadi semakin sulit. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, perekonomian menjadi semakin sulit dan menekan kepada semua masyarakat yang berpenghasilan tetap kecil dan tidak menentu. Kemudian berikutnya ada beberapa kerusakan lagi yang terjadi pada saat kita menggunakan sistem uang kertas. Apa aja sih? Yang pertama, pada saat tahun 2016 itu terjadi hiperinflasi ya di Venezuela pada tahun 2016 itu. Nah, pada saat itu di Venezuela itu harga segulung tisu roll ya, tisu gulung toilet itu dijual seharga 2,6 juta bolivar atau setara dengan harga 0,4 dolar Amerika Serikat. Saking melonjaknya inflasi harga ya. Kemudian hiperinflasi juga pernah terjadi di Hungaria. Kalau di Hungaria itu terjadi pada tahun 1945. Nah, itu di sana itu uang kertas itu sampai disapu di jalan raya saking tidak berharganya si uang tersebut gitu. Nah, dampaknya itu adalah kemiskinan tuh terjadi di negara tersebut gitu, bukan karena tidak mempunyai uang gitu, tapi melainkan uang yang berlebih. Nah, disinilah teman-teman awal dari kemunculan EO Agol. EO Agol memiliki visi untuk mengembalikan kembali kejayaan dengan emas, dengan menyimpan, mengembangkan dan memanfaatkan EO Agol akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan umat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa aja sih yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, yang bisa kita lakukan saat ini tuh salah satunya, yang pertama, kita bisa memberikan edukasi kepada umat tentang pengetahuan emas. Nah, yang kedua, mengembalikan emas ke kantong-kantong umat. Yang ketiga, menghadirkan emas dari kepingan yang terkecil sehingga harga mudah terjangkau oleh umat. Kemudian yang keempat, menyelamatkan masa depan umat dengan penguatan finansial. Uang kertas atau mata uang sekarang ini itu tidak sama dengan uang sejati. Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, tapi tidak mampu berfungsi sebagai alat simpanan. Maka dari itu, ayo kita konversikan sebagian harta besar Anda menjadi uang sejati. Supaya apa? Supaya terbebas dari jeratan inflasi yang akan menyengsarakan di kemudian hari. Kita harus bersiap menuju masa depan di mana kelak emas, dinar dan dirham itu akan kembali menjadi
uang sejati. Sudah siapkah teman-teman menghadapi fase itu, fase dinar dan dirham? Karena ada riwayat dalam sebuah hadis yang mengatakan akan datang satu masa pada umat manusia di mana pada masa itu tak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas, dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jika kita tidak bersiap mengikuti perubahan yang terjadi saat ini, maka kita tidak siap dengan masa depan. Ayo syiar bersama kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.